Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat asam nukleat bagian yang pertama, yaitu struktur asam nukleat. Topik yang akan dibahas adalah basa, nukleosida, nukleotida, ikatan fosfodiester, dan sekuen DNA atau RNA. Bagian yang pertama yaitu basa. Basa DNA dan RNA adalah cincin aromatik heterosiklik yang mengandung karbon dan nitrogen. Adenin dan guanin adalah purin dengan struktur bisiklik atau dua cincin yang menyatu. Perhatikan urutan penomoran pada basa. Pemahaman tentang penomoran ini akan mempermudah kita untuk mengerti sisi mana yang berikatan dengan gula yang akan kita bahas nanti. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sitosin, timin, dan urasil adalah pirimidin monosiklik. Pada RNA, basa timin digantikan urasil. Perhatikan posisi 5, urasil dan timin berbeda pada gugus R-nya, di mana urasil dengan atom hidrogen atau H, sementara timin dengan gugus metil atau CH3. Perhatikan juga urutan penomorannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya, nukleosida. Nukleosida adalah basa ditambah dengan gula. Pada asam nukleat, basa terikat secara kovalen dengan posisi 1 cincin gula pentosa untuk membentuk nukleosida. Pada RNA, gulanya adalah ribosa, dan pada DNA, gulanya adalah 2-deoksiribosa, di mana gugus hidroksil pada posisi 2 diganti oleh hidrogen. Titik penempelan ke basa adalah pada posisi 1, jadi N1 pirimidin, dan posisi 9 atau N9 dari purin. Jumlah atom pada cincin ribosa dituliskan 1, 2, 3, dan seterusnya, semata-mata untuk membedakan mereka dari atom basa. Ikatan antara basa dan gula adalah ikatan glikosilik atau glikosidik. Jika gulanya ribosa, nukleosidanya yang secara teknis disebut ribonukleosida adalah adenosin, guanosin, sitidin, dan uridin. Jadi, adenosin adalah gula plus adenin. Guanosin adalah gula plus guanin. Demikian seterusnya. Jika gulanya adalah deoksiribosa, seperti dalam DNA, nukleosidanya adalah 2-deoksiribonukleosida adalah deoksiadenosin, deoksiguanosin, deoksisitidin, deoksitimidin atau timidin. Timidin dan deoksitimidin biasa digunakan secara bergantian. Sebagai pengingat, RNA dan DNA dibedakan pada posisi 2 dari gulanya atau posisi R dalam gambar, di mana RNA dengan OH dan DNA dengan H atau deoksi, kehilangan atom O. Dalam contoh di sini, basanya adalah sitosin, jadi nukleosida atau gabungan gula dan basanya kita sebut sitidin untuk RNA dan deoksisitidin untuk DNA. Berikutnya, nukleotida. Nukleotida adalah gula, basa, dan fosfat. Dalam gambar ada 3 fosfat, tetapi yang 2 akan dilepas ketika fosfat digabungkan dengan nukleotida, dengan gula pada nukleotida.
Perhatikan, fosfat terikat pada posisi 5 dari gula. Fosfat juga terikat pada posisi 3 dari gula untuk membentuk tulang punggung gula fosfat. Ini gambar ribonukleotida. Ingat, posisi 2 dari gula adalah OH. Nukleotida dengan satu fosfat dan basa sitosin, sehingga kita sebut citidin 5 monofosfat atau CMP. Singkatan CMP dengan C karena citidin dalam bahasa Inggris menggunakan huruf C. Satu nukleotida adalah satu nukleotida adalah satu nukleosida dengan satu atau lebih gugus fosfat seperti pada gambar sebelumnya yang terikat secara kovalen ke posisi 3, 5 atau hanya pada ribonukleotida posisi kedua. Jika gulanya adalah deoksiribosa, maka senyawanya diberi istilah deoksinukleotida atau lengkapnya deoksiribonukleotida. Pada posisi 5 dari gula, sampai dengan 3 fosfat bisa ditambahkan untuk membentuk misalnya adenosin 5-trifosfat atau deoksiguanosin 5-trifosfat. Masing-masing disingkat ATP dan GTP. Dengan cara yang sama ada DCTP, UTP, dan DTTP. Jadi DTTP itu sama dengan TTP. 5 mono dan difosfat disingkat AMP dan DGDP. Nukleosida 5-trifosfat atau NTP atau deoksinukleosida 5-trifosfat DNTP merupakan bangunan utama polimer asam nukleat. Dalam rangkaian sintesis DNA atau RNA, 2 fosfat dipisahkan sebagai virofosfat, meninggalkan 1 fosfat per nukleotida untuk digabungkan dalam rantai asam nukleat. Oleh karena itu, unit berulang dari rantai DNA atau RNA adalah nukleotida. Berikutnya adalah ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester dan struktur untai DNA. Ya, gambar ini perhatikan. Ada tulang punggung gula fosfat dengan ikatan 3,5 fosfodiester. Ingat tadi, 3,5 adalah posisi gula, tempat di mana fosfat akan menempel atau bergabung. Lihat arahnya, ada ujung 3 dan ujung 5. Dalam molekul DNA atau RNA, deoksiribonukleotida atau ribonukleotida digabungkan bersama ke dalam polimer dengan ikatan kovalen gugus fosfat antara 5 hidroksil dari 1 ribosa dan 3 hidroksil berikutnya. Jenis ikatannya disebut ikatan fosfodiester karena fosfat secara kimia ada dalam bentuk diester. Oleh karena itu, suatu rantai asam nukleat memiliki arah. Setiap rantai asam nukleat, berapapun panjangnya, kecuali yang sirkuler, memiliki ujung 5 bebas yang bisa terikat atau tidak ke gugus fosfat, dan ujung 3 bebas, yaitu mempunyai gugus hidroksil bebas. Pada pH netral, setiap gugus fosfat mempunyai 1 muatan negatif. Ini mengapa asam nukleat disebut asam. Mereka adalah anion asam kuat. Jadi, asam nukleat merupakan polimer yang bermuatan tinggi. Berikutnya adalah sekuen DNA dan RNA. Untuk mudahnya, monomer berulang DNA atau RNA ditulis dengan huruf tunggal A, T, G, C, atau U. Sebagai tambahan, ada aturan untuk menulis sekuen dengan ujung 5 di sebelah kiri. Jadi,
Suatu urutan DNA bisa ditulis 5 A, T, A, G, C, T, C, 3, atau bahkan hanya A, T, A, G, C, T, C tanpa menggunakan angka 53, karena sesuai konvensi atau aturan 5 itu di sebelah kiri. Suatu sekuen RNA bisa ditulis 5 A, U, A, G, C, U, G, A, 3. Perlu dicatat bahwa arah dari rantai berarti misalnya A, T, A, G tidaklah sama dengan G, A, T, A. Demikianlah pembahasan kita tentang struktur asam nukleat. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis atau lesan, atau komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman saudara-saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.